Oke, berikutnya sudah dimulai. Saya cek. Belum ada yang masuk. Oke, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, alhamdulillah kita bertemu kembali secara online. Sebelumnya saya minta maaf, harusnya mungkin offline, tapi saya bisanya online karena terbentur semangat keadaan saya. Oke, malam hari ini masuk ke pertemuan ke-12. Kita akan bahas yaitu membuat RPA untuk import export ke web ataupun ke sistem. Nah, salah satunya nanti kita buat Google Form, dimana tugas yang minggu lalu. Untuk slide materinya sudah saya postkan di kampus, beserta juga untuk penugasannya. Bisa kalian cek, baca, pahami. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nah, lanjut aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ketika saya sudah mempresentasikan slide, monggo silakan. Kelewat. Nah, ini buat penilaian untuk mata kuliah otomasi sistem dan juga kontak perkuliahannya. Untuk narasumbernya saya masih belum dapat. Nah, nanti kalau kalian sudah dapat, monggo nanti diinformasikan. Kemudian untuk UTS sudah lewat. Untuk UAS-nya nanti mungkin di akhir bulan atau di awal bulan Januari. Nah, untuk UAS-nya nanti berkelompok, yaitu didemokan proyek otomasi sistemnya. Kemudian jangan lupa untuk tugasnya itu sendiri-sendiri individual, dikumpulkan di kampus di tiap-tiap pertemuan paling lambat sebelum UAS. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ada suara saya terlalu kecil, dibilang tolong informasikan. Nanti kalau misalkan ketika saya sudah mempresentasikan slide, ada yang mau bertanya, langsung aja interupsi. Oke, saya lanjutkan. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya lanjutkan ya. Oke, hari malam ini kita mencoba untuk membuat file Excel di mana nantinya akan kita inputkan secara otomatis oleh RPA ke web. Nah, salah satunya ke Google Form. Nah, ini salah satu contoh saya buat file Excel-nya ada 3 kolom. Ada email, ada nama penumpang, dan umur. Ada 3 data ya. Kemudian saya simpan di file Excel-nya ticketbus.xlsx. Kemudian saya buat Google Form. Ini Google Form yang sederhana. Ini merupakan tugas yang minggu lalu, dimana saya publishkan. Nah, ini klik linknya. Jadi itu untuk booking tiket bus ada 3 data. Yang pertama email, kemudian nama penumpang, dan umur penumpang. Mana bentar ya. Nah, seperti ini. Oke. Dan di Google Form-nya sendiri ini ada data. Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya bersihin dulu datanya, nggak ada, kosong. Nah, nanti kita masukin satu-satu data sesuai yang di Excel-nya. Kemudian sini aja lah. Nah, kita buat RPA-nya menggunakan UiPath. Nah, kita awali dengan klik proses. Kemudian kita simpan di folder. Nah, di save misalkan saya buat new Excel. Oke. Kemudian create. Nah, di
Sini diawali di mana eh, yaitu kita menambahkan untuk Excel Process Scope. Nah, ini merupakan fitur activity diagram yang harus terinstall. Jadi kalau misalkan kalian baru menggunakan, kalian harus install package-nya ya. Nah, ini sudah. Nah, contohnya ini. Nah, di sini yang sudah terinstall nih. Oh, ini belum ada nih Excel-nya. Nah, tinggal dicari dan install package-nya. Kemudian ketikkan di sini Excel. Nah, seperti ini. Ini yang saya sudah terinstall. Oke, Excel Activity versi 3.3.1. Nah, kemudian nanti kalau misalkan belum terinstall atau sudah terinstall bisa terlihat di sini kalau kita memanggil activity diagram misalkan contohnya Excel. Nah, ini Excel ada semua nih. Nah, ini udah terinstall. Kalau belum terinstall ya belum ada gitu. Dan pastikan ketika terinstall package-nya itu harus terhubung dengan internet. Oke, nah kita buat yang pertama Excel Process Scope, di mana di sini merupakan activity untuk membaca file Excel yang kita buat tadi. Oke, nah kemudian di dalamnya itu ada do. Do di sini kita isikan dengan use Excel file. Oke, nah use Excel filenya sambil nanti nunggu. Nanti kita isikan yang pertama untuk workbook path-nya, yaitu alamat file Excel yang tadi kita buat. Yang ini, nah ini disimpan di mana? Nanti kita arahkan untuk workbook-nya dan dipastikan default-nya ini tidak ada perubahan, yaitu dicentang save change dan create file if not exist. Oke, nah ini sudah ada di dalam do-nya. Di dalam satu proses Excel scope dulunya kita plus, kita tambahkan yang namanya use Excel file, double klik. Nah, kita pilih open filenya, kita arahkan file Excel yang tadi kita buat di mana. Misalkan saya taruhnya di folder PB semester otomasi modul. Nah, ini tekad busnya open. Nah, ini nanti didapatin alamat path-nya nih. Ini kalau saya gedein seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini defaultnya ini centang dan centang referensi Excel dan di dalam dunia ini baru kita tambahkan kembali filenya. Oke, file apa yang kita tambahkan? Nah, di dalam dunia ini Excel, kemudian namanya read rank. Nah, read rank ini untuk membaca isi Excel tersebut. Oke. Nah, read rank isi Excel tersebut yaitu ada rank, ada save to-nya. Nah, di sini kita buat isi filenya. Nah, kita cek di sini dengan menggunakan Excel, yaitu Excel titik. Kemudian, nah ini ada sheet 1. Nah, kita pilih. Nah, mungkin nanti ada sheet 2, sheet 3. Nah, itu tergantung mau sheet yang keberapa. Oke. Ini salah satunya sheet 1, di mana sheet 1 ini berisi tadi ada 3 kolom ini. Email, nama penumpang, umur. Jadi di sheet 1 itu ada beberapa email, ada beberapa kolom dan beberapa baris disimpan semuanya di dalam satu variabel. Nah, save to. Nah, ini kita buat di data manager. Klik kanan, global. Contohnya misalkan data tabel. Data tipenya kita ganti menjadi data tabel. Oke. Nah, ini kita simpan namanya data tabel. Enter. Nah, ini udah selesai. Oke, nah selanjutnya di luar dari Excel Process Scope, nah kita tambahkan yaitu sekarang use mana tadi? Bentar, di luar ini kita tambahkan yaitu use application or browser.
Nah, ini sambil nunggu, kita lanjutkan. Ada yang masuk, bentar. Oke. Nah, kita arahkan kemana? Nah, ke yang tadi kita buat ya. Contohnya itu ini. Nah, kita arahkan nanti dia membuka file browser untuk ke link Google Form yang tadi sudah dibuat. Oke. Nah, bentar. Ada yang masuk. Oke. Nah, ini sudah ada. Nah, kita buka. Kemudian klik. Nah, arahkan ke sini. Session helper-nya muncul. Ini di awal aja karena baru pertama kali. Nah, sedikit lemot apa lambat, tapi kalau sudah terbuka cepat ya. Oke, sudah ditandain, confirm. Nah, nanti dia dapat, nah ya kan, alamat linknya ini. Nah, kemudian di dalam browser ini baru kita isikan. Nah, isikan apa itu? Yaitu di sininya. Nah, for each row in data tabel. Nah, jadi sini nanti dia akan membaca yang ada di Excel baris per baris. Nah, plus kita tambahkan namanya activity for each row in data tabel. Jadi dia akan membaca per baris dari satu variabel yang tadi udah kita simpan namanya data tabel. Nah, di sini ada expression untuk data tabelnya apa. Nah, ini kita isi di sini yaitu data tabel. Oke, current row ini tetap. Nah, di dalam body ini baru kita isikan dari tiap-tiap apa yang mau kita isikan. Nah, yang pertama ini kita mau mengisikan email, ya kan? Nah, di sini kita pilih nih. Nah, di sini kita pilih hub ditambah type into. Oke, kemudian type intonya kita arahkan. Nah, yaitu pertama mengisi email. Oke, confirm. Nah, di sini type disknya, nah kita isikan di mana yaitu current row titik kemudian item kemudian kurung buka kurung tutup, saya gedein dulu ya. Nah, apa yaitu email. Bentar, email apa ya? Email umur, nama penumpang, email, ya benar. Email titik to string. Save. Oke, nah berikutnya, nah dia nanti akan kita arahkan mengisi ke nama penumpang. Nah, plus type into. Nah, dipilih. Yang berikutnya yaitu nama penumpang. Oke, confirm. Kemudian kita isikan current row titik item kurung buka kurung tutup yaitu nama penumpang.
kemudian titik to string. Oke, kemudian kita tambahkan type into lagi untuk mengisi umur. Nah, confirm. Oke, kita gedein parent row titik item umur to string, simpan. Nah, berikutnya tentu ini diklik, ya kan? Nah, tombol kirimnya ini diklik, ya kan? Nah, ini kita tambahkan yaitu klik, yaitu tombol kirim. Nah, confirm. Nah, selanjutnya ini kalau misalkan kita isi contohnya nih ASI misalkan ya, gmail.com, nama penumpang ash kirim. Nah, ini ada klik kirim jawaban lain. Nah, ini perlu kita tambahkan klik lagi. Nah, klik lagi untuk otomatis klik jawaban lain. Confirm. Nah, kalau misalkan kita klik kayak tadi, nah ini bakal balik lagi nih ke sini yang tadi awal kan. Nah, ini sebelumnya kan saya hapus ya. Ada datanya nih yang tadi saya buat buat mastiin untuk klik jawaban lain. Ini saya hapus. Oke, nah ini masih kosong, ya kan? Nah, sekarang kita coba jalankan ini sistemnya. Simpan, jalan. Jadi diawali dari membaca file Excel, kemudian sheet berapa, kemudian satu sheet itu akan disimpan dalam satu variabel, sheet 1 contohnya, kemudian dibuka file browser, arahkan ke, nah, nah di sini. Nah, kita lihat yang dia ngisi kan sendiri ke browsernya, ngisi alamat email, nama penumpang, umur, klik kirim jawaban lain. Kemudian diisi lagi, terus menerus looping selama banyaknya baris. Ada 1000 ya 1000. Tadi contohnya ada 3. Nah, otomatis kalau udah selesai loopingnya, kalau tidak ada lagi data maka finish. Nah, ini bisa kita lihat nih, RPA-nya udah selesai. Dan datanya di sini bisa kita lihat ada 3 data yang masuk sesuai yang ada di file Excel. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ini tugasnya. Yang pertama buat video untuk pertemuan RPA malam hari ini. Nanti videonya dipostkan di media sosial kalian. Linknya copy paste untuk nomor 1. Dan untuk nomor 2-nya buat RPA untuk RPA challenge. Nah, kalau saya klik RPA challenge itu berupa sistem web yang ada di cloud-nya si RPA Community. Nah, ini sama konsepnya. Ini kita download dulu Excel-nya, ya kan? Nanti Excel-nya berupa sama seperti tadi, cuman di sini ada beberapa kolom dan baris. Nah, dan ini lebih banyak. Nah, ini lebih banyak. Ini ada 10 data.
ya kan? Kemudian di sini ada satu 2 3 4 5 6 7 7 kolom dan 10 baris. Nah, ini akan dicoba untuk mengisikan. Nah, di sini kita mulai ya, start. Nah, ini baris yang pertama, saya asal. Nah, tugasnya nanti kalian buat RPA untuk membaca Excel, kemudian dicoba ya RPA-nya menuliskan ke sistemnya RPA challenge satu per satu sampai nantinya selesai. Nah, RPA challenge ini dia apa? Dinamis. Jadi tidak sama seperti yang di Google Form di mana urutannya itu selalu sama. Nah, kalau di sini posisinya berubah. Nah, namun sama untuk konsepnya. Kolom ada last name, ada phone number, role, first name, company, address, dan email. Seperti itu. Namun positioningnya selalu berbeda-beda, berubah-ubah. Oke, nah ini baru ke-8. Nah, kita lihat kalau misalkan manual itu berapa lama waktunya. Nah, namun nanti saat dibuat RPA seberapa cepat di situ waktunya. Sehingga nanti ada perbedaan untuk efisiensi waktu dan penulisannya tidak ada yang salah. Nah, contohnya ini saya sukses 0% kesalahannya dari 70 fil dan kecepatannya 72 second atau 72169 milisecond. Nah, nanti kalau si RPA tentu lebih cepat ya, karena sistem yang buat. Kalau tadi kan saya nulis juga satu-satu. Aslinya kalau manual itu lebih dari ini kecepatannya, lebih lama. Seperti itu. Oke, itu tugasnya. Nanti dikirimkan source code ataupun project RPA-nya ke e-kampus beserta tadi nomor 1 untuk pertemuan ke-12. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kak izin nanya, Iya, buat tugasnya itu individu atau yang kelompok ya Pak? tugasnya individu sendiri-sendiri, yang Oh iya, yang oh kelompok iya, yang kelompok hanya UTS dan UAS saja. oh iya. Banyak makasih ya Pak. Iya, jadi saya paksakan kalian untuk mencoba membuat RPA. Dan ini skill tambahan buat kalian kalau misalkan di luar sana atau yang sedang sekarang bekerja itu bisa nanti improvement untuk diri kalian sendiri. Dimana nantinya bisa ditujukan untuk ada apa bisa membuat robot walaupun robotnya virtual dan itu bisa menggantikan seseorang yang bisa melakukan biasa pekerjaan yang sehari-hari manual, biasanya si admin itu. Nah, nanti minggu depan kita coba versi yang ekspor, dimana untuk yang web dinamis, misalkan di Xiaomi, di Tokopedia, Blibli, Shopee. Nah, biasanya kalau dalam pencarian tuh seperti ini nih. Nah, ini nanti ada kolom dan baris. Nah, nanti bisa disimpan dalam bentuk Excel atau CSV atau PDF. Dibuatlah jadi satu data dan datanya bisa kita atur. Nah, nanti dari harga yang paling murah sampai yang paling mahal, mereknya apa, tokonya mana, kemudian bintangnya berapa. Nah, ini bisa kita sebagai referensi untuk membeli barang. Nah, kalau di PT, di perusahaan biasanya untuk membeli komponen khususnya elektronik ya, membeli material, mencari harga yang lebih murah. Nah, itu kita nggak browsing satu-satu, nanya-nanya, langsung RPA dapat datanya. Nah, sisanya tinggal kita nego harga. Kalau misalkan beli kuantiti berapa, kita dapat harga berapa, seperti itu. Itu yang saya lakukan, saya buat RPA untuk itu. Jadi nggak ada proses lama untuk mendapatkan barang ataupun harga tertentu.
Nah, minggu depan nanti kita pelajari caranya bagaimana untuk membuat itu. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini juga saya rekam ya. Jadi kalau ada kesulitan bisa lihat hasil rekamannya. Kalau ada yang belum absen, absennya pakai link yang dari luar. Tapi ikut di sini nanti bisa dicek namanya ada enggak. Kelas ini tuh banyak loh, ada 41 orang. Ya yang ikut baru cuma 9 orang. 8 orang malah. Pada malam mingguan kayaknya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Nanti kita ketemu lagi insyaallah minggu depan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama.